Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Faris Fitra Reka Aufa dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 25020400081. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana etika penggunaan AI dalam pendidikan, terutama bagi para mahasiswa. Oke, langsung saja. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di era digital saat ini, yaitu AI. Nah, kita hidup di zaman di mana teknologi berkembang sangat pesat. Salah satu inovasi terbesar saat ini adalah Artificial Intelligence atau AI. AI telah menjadi alat yang sangat membantu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Mahasiswa kini dapat dengan mudah mencari informasi, menyusun ide, bahkan menyelesaikan tugas dengan bantuan AI. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan. Jika tidak digunakan dengan bijak, AI justru dapat merusak proses pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami etika dalam penggunaannya. Oke, langsung saja kita akan bahas lebih mendalam tentang AI dan bagaimana pengaruh AI pada pendidikan, terutama bagi para mahasiswa. Yang pertama, AI itu sebagai alat bantu, bukan pengganti. Pertama, kita harus memahami bahwa AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti usaha kita. Tujuan utama pendidikan adalah untuk melatih kemampuan berpikir kritis, analisis, dan kreativitas. Jika mahasiswa hanya mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas tanpa memahami isinya, maka proses belajar menjadi hilang. Misalnya, menggunakan AI untuk mencari referensi atau memahami konsep itu baik, tetapi menyerahkan seluruh tugas kepada AI tanpa kontribusi pribadi adalah tindakan yang tidak etis, guys. Lalu yang kedua, ada kejujuran akademik atau academic integrity. Etika kedua yang sangat penting adalah kejujuran akademik yang memang sudah dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Dan menggunakan AI tanpa menyebutkan sumber atau mengaku hasil kerja AI sebagai karya sendiri itu bisa dianggap sebagai bentuk plagiarisme. Ini sama saja dengan menyalin karya orang lain tanpa izin, atau bisa disebut juga mencuri. Mahasiswa harus tetap jujur dalam setiap tugas yang dikerjakan. Jika menggunakan AI, sebaiknya digunakan sebagai referensi atau inspirasi, bukan sebagai hasil akhir yang diklaim sepenuhnya milik sendiri. Lalu yang ketiga, ada pengembangan kemampuan diri. Penggunaan AI tidak boleh menghambat kemampuan pengembangan diri. Oke? Jika mahasiswa terlalu bergantung pada AI, maka kemampuan berpikir mandiri akan menurun. Padahal di dunia kerja nanti, kita tuh dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. AI seharusnya membantu kita belajar lebih cepat dan lebih baik, bukan membuat kita menjadi pasif. Begitu teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Etika berikutnya adalah tanggung jawab. Mahasiswa harus memahami bahwa setiap teknologi memiliki dampak. Menggunakan AI untuk tujuan yang salah seperti menyontek atau memanipulasi informasi merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kita juga harus berhati-hati terhadap informasi yang diberikan AI karena tidak semua hasilnya selalu benar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan verifikasi. Lalu yang kelima, ada keadilan dalam lingkungan akademik. Penggunaan AI juga berkaitan dengan keadilan. Jika sebagian mahasiswa menggunakan AI secara berlebihan, sementara yang lain tidak, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam penilaian. Hal ini bisa merugikan mahasiswa yang berusaha secara jujur.
Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bersama untuk menggunakan AI secara adil dan sesuai aturan. Jadi, kita harus memanfaatkan AI namun dengan sewajarnya. Begitu teman-teman. Lalu yang keenam, ada privasi dan keamanan data. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan aspek privasi. Saat menggunakan AI, seringkali kita memasukkan data baik berupa tugas, ide, bahkan informasi pribadi. Mahasiswa harus berhati-hati agar tidak sembarangan membagikan data sensitif. Gunakan AI dengan bijak dan pahami bahwa tidak semua platform menjamin keamanan data sepenuhnya. Lalu yang ketujuh, ada dampak jangka panjang penggunaan AI. Penggunaan AI secara tidak bijak juga bisa berdampak jangka panjang. Jika kita terbiasa mengambil jalan instan seperti AI, seperti ChatGPT, Claude AI, DeepSeek, Gemini, dan lain sebagainya, maka kemampuan berpikir kritis dan kreativitas akan semakin menurun. Dalam jangka panjang, hal ini membuat kita kurang siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Nah, itu sangat krusial banget teman-teman. Jadi kalian yang mahasiswa-mahasiswa ini jangan terlalu bergantung pada AI, karena nanti jika kalian sudah masuk ke dunia kerja, kalian akan kagok. Begitu. Apalagi kalau kalian kerja lapangan, itu kalian bakal kagok karena nggak bisa ngandelin AI kan. Begitu. Jadi sebaliknya, jika AI digunakan secara tepat, ia bisa menjadi alat yang sangat powerful untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi kalian harus jadi orang yang tetap memanfaatkan AI, bukan jadi orang yang anti AI. Cuman manfaatkan dengan sangat baik gitu loh. Jangan kalian terlalu bergantung, jadi jangan kalian yang malah jadi bonekanya AI, tapi kalian yang mengendalikan AI. Ibarat AI itu boneka kalian yang akan menjadi asisten pribadi kalian gitu, karena itu akan jadi alat yang sangat powerful buat menunjang masa depan atau karir kalian. Lalu yang kedelapan, ada contoh kasus dalam kehidupan mahasiswa. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh sederhana. Seorang mahasiswa menggunakan AI untuk membuat esai, lalu langsung mengumpulkannya tanpa membaca ulang. Ketika dosen bertanya, mahasiswa tersebut tidak bisa menjelaskan isi tulisannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa AI digunakan secara tidak etis. Nah, jadi kalaupun kalian menggunakan AI, kalian juga harus memahami apa yang telah dikerjakan AI tersebut. Jangan kalian terima mentah-mentah dan langsung kalian kirimkan ke dosen. Kalian harus pahami juga, kalian harus bisa memahami isi dari apa yang udah di-generate AI. Jadi jika kalian ditanya pada dosen kalian bisa menjawab. Begitu teman-teman. Nah, sebaliknya, mahasiswa lain menggunakan AI untuk mencari ide, lalu mengembangkan sendiri tulisannya. Hasilnya tidak hanya lebih original, tetapi juga meningkatkan pemahaman. Nah, jadi terkadang tuh kalau kalian langsung asal copy dari AI, itu bisa dicek sama dosen kalian menggunakan Turnitin, teman-teman. Nah, kalau udah dicek di Turnitin dan plagiasi kalian lebih dari 50%, itu akan terdapat pengurangan nilai seperti itu. Jadi kalian harus agak parafrase. Kalian boleh kok nge-copy dari AI, tapi kalian juga harus cari sumbernya langsung. Kalian parafrase, kalian ubah-ubah, kalian otak-atik sendiri itu kata-katanya, jangan asal copy paste begitu. Lalu yang kesembilan, ada peran institusi pendidikan. Tidak hanya mahasiswa, institusi pendidikan juga memiliki peran penting. Kampus perlu membuat aturan yang jelas mengenai penggunaan AI serta memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang cara penggunaannya yang benar. Dengan begitu, AI bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak nilai-nilai akademis. Oke, segitu saja untuk tentang etika AI yang bisa saya bahas. Untuk penutup, Bapak dosen yang saya hormati, AI adalah alat yang sangat powerful dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, tanpa etika, teknologi ini justru bisa menjadi ancaman bagi integritas akademik. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan AI secara bijak, jujur, dan bertanggung jawab. Jadikan AI sebagai partner dalam belajar,
bukan sebagai jalan pintas untuk menghindari proses. Lalu, dengan demikian, kita tidak hanya menjadi generasi yang cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki integritas yang kuat dan karakter yang kuat. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.